kurang, tapi rata-rata 6,5 ya minimalnya itu. Banyak yang lebih juga, seperti kampus-kampus besar, kayak Harvard University atau Stanford, itu mintanya 7. Tapi 6,5 itu rata-rata sudah aman untuk kampus-kampus yang katakanlah menengah gitu ya di Amerika Serikat ataupun di Inggris. Nah, untuk 6,5 itu, dari 40 soal, kita harus benar 27. Untuk selengkapnya, kurang lebih rentangnya seperti ini nilai IELTS reading itu. Jadi paling kecil itu sebenarnya nol ya. Tapi jarang juga ya yang benar-benar nol. Berarti dia itu sangat tidak beruntung kalau bisa dapat nol. Dan paling besarnya itu tadi 40. Nah, kita cukup menjawab 27 benar dari 40 soal. Artinya kita mengandalkan dua passage pun sebenarnya sudah bisa lolos gitu kan untuk beasiswa ke luar negeri ataupun untuk melamar ke kampusnya. Nah, untuk IELTS reading ini dia formatnya berbeda dengan eh, kebanyakan tes yang sudah kita kerjakan ya, khususnya reading. Reading itu rata-rata multiple choice, baik itu dalam soal TOEFL ataupun dalam soal di level SMA atau masuk perguruan tinggi. Kenapa multiple choice? Karena dia itu em, apa ya mudah gitu kan untuk dianalisisnya gitu. Dia itu mudah untuk dinilainya. Banyak soal yang multiple choice itu seperti IBT TOEFL ya. Ketika selesai mengerjakan nilai readingnya itu langsung keluar. Karena berarti kan sangat objektif ya si skornya itu. Nah, reading itu beda. Karena reading itu ada jenis soal yang misalkan matching gitu ya. Antara section A itu idenya apa? Antara informasi black powder itu dia masuk ke kategori penemuan siapa misalkan. Yang paling sering muncul adalah true false not given. Jadi true false not given itu menanyakan informasi ini benar, salah, atau tidak dibahas sama sekali di teksnya. Kalau selama ini kita mungkin betul atau salah ya. Benar atau salah atau tepat atau apa saya lupa ya. Untuk informasinya itu apa. Tapi rata-rata hanya true false saja. Nah, ini ada not given itu berbeda. Nah, ini yang paling sering muncul juga adalah completion. Jadi dia meminta kita untuk mengisi titik-titiknya dengan satu kata atau dua kata yang ada di teksnya. Sehingga jawaban itu eh, pasti gitu kan, ada di teks dan harus ditulis. Nah, penulisannya itu harus sangat sesuai dengan apa yang ada di teks. Kalau kurang S, lebih S, itu akan disalahkan. Oke. Nah, untuk nilai IELTS reading sendiri itu tidak ada pengurangan, teman-teman. Jadi kalaupun mau menebak, boleh banget ya. Cuman karena tadi dia itu bukan dalam bentuk multiple choice, misalkan dalam bentuk completion, penebakan pun agak susah. Karena kan kita harus menebak dari ratusan atau ribuan kata. Nah, ini ada web yang saya sering gunakan untuk latihan. Dan untuk IELTS ini dia ada dua jenis soalnya itu. Tipe si format tesnya itu. Yang pertama adalah jenis soal yang eh, computer based seperti ini. Jadi kalau misalkan saya tunjukkan tampilannya, walaupun dengan yang real test itu Nah, secara warna ya dan juga secara button mungkin agak beda, tapi secara umum interface-nya dia sama. Nah, interface-nya kurang lebih seperti ini. Jadi di sebelah kanan itu ada soalnya, di sebelah kanan ini soalnya, lalu sebelah kiri adalah teksnya. Dan bisa di-scroll, dan teman-teman kalau misalkan mau jawab untuk jenis soal matching information, tuh ada. Tinggal pilih A, tinggal pilih B, C, dan sebagainya. Untuk true false, tinggal klik aja ya, true, false, not given, dan sebagainya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman mau mengerjakan yang misalkan completion itu nanti tinggal ketik ya misalkan seperti ini A, B, C, D dan seterusnya. Nah, bisa juga teman-teman nanti blok ini Ctrl C dan Ctrl V atau misalkan bisa diblok lalu di drag seperti ini.
Nah, itu untuk yang computer base. Oke, ini mungkin format, tampilan, dan sebagainya ya untuk IELTS reading. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke strategi khusus ya, dan latihan mengerjakan soal. No questions ya, berarti aman ya untuk formatting ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan strategi nih. Kita akan menjawab soal completion questions, dan sekali lagi completion itu intinya mengisi titik-titik dengan kata yang ada di teksnya. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah berapa jumlah kata yang diperbolehkan. Di sini one word only, berarti hanya satu kata, tapi kadang ada yang no more than three words and or a number. Nah, yang lebih tricky itu justru yang kata-katanya itu boleh banyak. Karena walaupun dia itu boleh tiga, tapi kalau jawabannya hanya satu kata, kita tulisnya satu kata aja. Kalau jawabannya ternyata harus dua kata, atau harus tiga kata, kita harus tulis tiga kata. Jadi ini agak tricky kadang karena kita udah nemu jawabannya, next questionnya itu ini yang ditulis tuh kata apa aja dari tiga ini misalkan. Nah, di situ kita harus tahu yang sudah diketahui di soalnya apa, lalu jawaban itu ekspektasi grammarnya apa, dan juga misalkan si teksnya itu misalnya ya harus berapa banyak yang harus dibawa, ada nggak yang emang harus diikutin semuanya, harus satu paket dan sebagainya. Tapi intinya untuk ini itu boleh lebih dari tiga kata. Nah, ada pernyataan and or a number. Artinya, ini tuh bisa dikombinasikan dengan angka juga. Jadi kalau misalkan kita punya jawaban, misalnya eh like misalkan ya, beautiful board, akan kayak gitu ya. Katakanlah seperti itu. Nah, ini akan dianggap empat kata. Karena e-nya itu adalah kata walaupun satu huruf. Tapi kalau misalkan kita ganti e-nya dengan one, itu nggak masalah. Karena one itu adalah a number. Jadi ini sama dengan three words and a number. Nah, sekarang kenapa ada or-nya? Kalau or berarti kan bisa atau ya, atau angka saja. Jadi kalau kita jawab satu, itu juga masih dianggap betul, teman-teman. Nah, itu teknis-teknis yang terlihat trivial, terkesan biasa aja, tapi kalau misalkan tidak diingat, itu banyak sekali yang salah. Jadi nggak ada yang lupa kalau ternyata one word only dan dia tulis dua kata. Padahal kata-kata yang memang jadi More jawabannya itu than three words. uh, ya, itu nomor dan words. Nah, tapi maksudnya jangan lupa. Karena ada kasus di mana yang one word only aja gitu kan ya. Terus dia itu nulis two words gitu kan, dua kata. Nah, walaupun misalkan si jawabannya itu terdapat di dua kata tersebut, itu akan otomatis disalahkan. Jadi nggak ada toleransi ya kalau misalkan dia itu udah katanya udah lebih dari apa yang diperbolehkan. Jadi ini penting untuk diingat kalau nggak ingat nanti bisa salah secara teknis. Padahal kemampuan reading kita udah bagus. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan itu adalah mempelajari nih strateginya kayak gimana. Mungkin langsung saja ya enaknya kita ke soal. Di sini kita punya soal eh, atau teks ya yang judulnya Tilesin. Dan di sini nomor 1 sampai 5 itu jenis completion questions. Hal pertama yang harus kita lakukan ketika mengerjakan soal ini itu adalah ingat ya, jumlah kosakatanya berapa. Di sini one word, berarti hanya satu kata. Selanjutnya, yang bisa kita lakukan itu adalah mencari kata kunci di soal. Kata kunci yang bagus adalah kata kunci yang dia itu nama, baik itu tempat, orang, ataupun konsep. Itu satu. Yang kedua, kata kunci yang bagus itu adalah tahun. Kenapa? Karena dia tidak akan diparafrase. Jadi kalau kita lihat di sini, nomor 4 sama 5 itu kemungkinan akan lebih mudah dicari. Karena di sini ada nama mainland Australia, dan juga kata nih 3100 years old yang dia itu kemungkinan besar nggak akan diparafrase, sehingga untuk kita cari area di mana area jawaban itu berada itu nggak akan terlalu sulit. Misalkan nih kalau mau nyari 3100 years old itu
kita tinggal scan aja dan langsung akan menemukan si jawaban itu akan ada di sekitar sini. Ini baru tahu areanya di mana ya teman-teman ya. Tapi dengan bisa narrow down areanya di mana, itu kita akan lebih efektif mencari jawabannya. Nah itu yang pertama ya, cari keywordnya dulu. Yang kedua, kalau keywordnya itu tidak ada yang berupa nama, kita coba cari kata-kata yang sekiranya dia itu akan lebih jarang dibahas di teksnya. Jadi ketika ditemukan, itu tuh spesial dan langsung merujuk ke area di mana jawaban itu mungkin berada. Nah, itu namanya adalah locating keywords. Locating keywords itu adalah kata-kata yang biasanya unik gitu kan ya. Nah, coba nih, kalau misalkan kita coba tentukan keywords untuk soal nomor satu, 2, dan 3, kira-kira nomor satu jawaban keyword yang harus kita carinya apa tuh yang ada di teksnya? Kira-kira nomor satu, Diet. diet, good ya. Nah, nomor dua, kita harus mencari kata apa? Hunting. Hunting, good ya. Nomor tiga, kita bisa mencari kata apa nih yang unik yang mungkin membantu kita scanningnya nggak akan berulang gitu ya kata-katanya itu. Anyone else yang bisa bantu? Mothers. Mothers. Mothers, oke, good ya, mothers ya. Nah, kita udah menemukan locating keywords yang dia itu membantu mencari di mana lokasi jawaban kemungkinan berada. Sekarang ada yang namanya answering keywords. Sebenarnya locating keywords bisa jadi answering keywords juga. Tapi answering keywords itu biasanya muncul sangat dekat dengan si titik-titiknya. Jadi titik-titiknya, misalkan nih nomor 2 ada di sini. Jadi kemungkinan kita juga harus mencari kata depended mainly on ini. Dan nomor satu kita harus cari entirely ini. Dan nomor 3 mungkin harus cari kata inside its mothers-nya ini. Nah, kalau udah ketemu itu, biasanya jawaban tuh langsung nempel di sebelahnya. Oke, jadi satu ya, pilih keywords. Keywords itu yang bagus nama atau tahun. Kalau nggak ada tahun sama nama, cari yang spesifik. Terus pastikan kita menemukan sinonim atau kata-kata yang nempel langsung dengan titik-titiknya, dengan gapnya. Empat, yang harus diperhatikan itu adalah grammar, teman-teman. Jadi grammar jawaban di reading itu nggak akan ada yang salah. Kalau secara grammar salah, itu kemungkinan besar jawaban kita salah. Nah, kita harus tahu grammar itu khususnya part of speech. Kalau nomor dua itu ada kata on, kira-kira nomor dua ini jawabannya akan dalam bentuk adjective, noun, atau verb. Kata sifat, kata kerja, atau kata benda menurut teman-teman. Noun. Noun ya. Oke, Noun. good. Nomor satu, ini ada an entirely titik-titik diet. Si dietnya itu udah pasti udah noun kan? Berarti si nomor satu, kalau dia ada adverb sebelumnya, dia akan diikuti apa? Noun, adjective, atau verb? Adjective. Adjective. Oke, good ya. Nomor tiga, di sini ada mothers, ada us ya. Kalau us itu kepemilikan. Nanti nomor tiga berarti yang dicarinya adalah noun ya. Oke, good ya. Nah, berarti kalau ini diisi bukan selain adjektif, itu salah. Nomor dua, kalau diisinya selain dengan noun, itu juga salah. Nomor tiga, kalau diisinya selain dengan noun, itu juga akan salah. Jadi grammar itu mutlak dalam soal IELTS. Gak akan ada soal listening sama reading yang secara grammar itu salah. Oke, nah selanjutnya yang harus diperhatikan itu adalah soal untuk completion itu dia akan berurutan. Jadi soal nomor satu misalkan di atas, nomor dua akan di bawahnya, nomor tiga akan di bawahnya lagi. Atau setelahnya ya intinya ya. Bukan berarti di bawahnya langsung, tapi dia itu akan muncul setelahnya. Bisa langsung setelah beberapa sentence, atau juga bisa dipotong oleh beberapa paragraf. Tapi intinya dia akan muncul setelahnya. Jadi sebenarnya kita bisa tahu nih posisi nomor satu di mana kalau kita udah ketemu nomor dua. Karena udah ketemu nomor satu tinggal ke atasnya. Nomor tiga berarti di bawah nomor dua, seperti itu. Nah, tips lain untuk mengetahui
posisi dari si jawaban itu bisa dari melihat si pointers ini yang sudah kepake di mana. Jadi pointers ini dia merepresentasikan informasi posisi informasi yang ada di teks. Misalkan ya, look rather like a dog itu sinonimnya adalah resemblance to a dog. Nah, ini kan berarti informasi di paragraf satu bagian sentence satu itu adalah pointers yang satu ini. Had a series of stripes along its body and tail itu adalah informasi yang ada di bagian ini kan, beginning at the rear of the body and extending onto the tail. Nah, artinya nomor satu nggak mungkin dipakai karena paragraf satu udah reserve, udah dipakai oleh dua pointers yang tidak menanyakan tentang soal. Jadi kalau kayak gitu, posisi nomor satu paling cepat itu di paragraf dua, teman-teman. Oke, nah, sekarang katakanlah nomor satu itu susah dicari. Berarti kita nyari nomor dua dulu aja nggak apa-apa. Karena kalau udah ketemu nomor satu tinggal ke atas. Nah, sekarang coba cari kata-kata yang merupakan sinonim atau kata huntingnya langsung. Ada nggak kata-katanya? Coba dibaca. Ketemu nggak kata hunting nomor dua ini, di paragraf dua ini? Ada Ada. Boleh mungkin dibaca like kalimat lengkapnya apa? paragraf paragraf Line kelima. kedua, line kelima dari atas. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima ya. When hunting ya. Oke, good ya. Ada lagi mungkin untuk memastikan aja. Ada yang ini ya. They emerge hunt ya gitu ya. Nah, ini ada di sebelah sini nih. Nah, ini kan tadi saya tunjukkan bahwa locating keywords itu hanya menentukan areanya. Yang paling menentukan jawaban itu sebelah mana adalah si answering keywords-nya. Yang kalau kita udah ketemu dependent mainly-nya. Coba sekarang teman-teman cari kata yang merupakan sinonim dari kata dependent. Apa tuh kira-kira? Ini Probably. dependent, bukan? Relied Adaptation. ya. An Nah, adaptation to compensate. ah, Oh, dependent itu rely. relied ya. Kalau mau lebih lengkap, coba cari sinonim dari kata probably-nya. Ada nggak? Likely. Likely Likely, to good have. ya. Oke. Sekarang apa sinonim dari kata mainly-nya? To More. have. More ya. More on than any other sense ya. Nah, berarti kan itu utama ya, karena lebih dari yang lainnya. Nah, kalau kayak gitu, jawaban yang harus noun, sesuatu yang diandalkan, depended atau relied, dibandingkan dengan yang lain, jawabannya kira-kira nomor dua apa? Send. Sent Send. ya. Nah, good ya. Nomor dua jawabannya adalah sent. Sekarang, kalau teman-teman mau cari nomor satu, berarti harus ke atas. Karena dia berurutan, gitu kan? Sementara nomor satu itu nggak mungkin di paragraf satu. Berarti kita udah bisa lock nih. Jawaban akan ada di sekitar sini. Cari sinonim dari kata diet. Atau kalau ketemu kata dietnya langsung, lebih bagus. Eat. It ya, good ya. Nah, sini ada kata it ya. Nah, sekarang cari sinonim dari kata entirely. Large amounts of food. Hmm, bukan? Karena entirely Then itu berarti Exclusively. keseluruhan ya. Exclusively, good ya. Nah, sekarang jawaban berupa adjektif. Jadi dari sini sampai sini, yang dia itu entirely-nya apa, atau exclusively-nya apa, berupa adjektif. carnivorous. Carnivorous ya. Carnivorous. Nah, Carnivorous. jadi jawabannya yang ini, carnivorous. Oke, good. Nomor tiga, berarti kita harus lanjut ke bawah ya. Nah, ini saya tadi jawab nomor dua dulu untuk menunjukkan kalau jawaban itu bisa di skip. Dan kalau ketemu jawaban yang nomor setelahnya, berarti tinggal naik ke atas kayak gitu ya. Tapi kalau di jawab nomor satu cepat, dua langsung aja ke tiga gitu kan, berurutan nggak masalah. Nah, mungkin nggak jawaban itu akan ada di sekitar sini untuk nomor tiga.
Kira-kira mungkin gak nih? What do you think? Ada nggak di bawahnya lagi? Coba nomor tiga, keyword yang harus dicari apa? Nggak ada mothernya. Gak ada mothernya ya, berarti bukan. Kayak gitu kan? Nah, kalau kayak gitu tinggal cari ke bawahnya. Nah, mothersnya ada ya. Nah, mothersnya itu ada di mother di sini nih. Nah, silahkan teman-teman coba belajar, tentukan sendiri jawabannya apa. Saya udah bantu untuk lokasi jawaban akan ada di sekitar mana. Tapi jawabannya apa boleh nih teman-teman. For Kalau up to sudah 3 months. up to 3 months, bukan. Karena itu udah Oh, pasti salah. Kenapa kira-kira up to 3 months otomatis salah? karena bukan noun. One word One only, word. ya kan? Nah, Apa tuh up to 3 months belly? itu udah empat kata kayak gitu ya. Belly. Oke, gimana jawabannya apa? It's mother's belly. Belly-nya. Oh, belly-nya. Oke. Nah, sekarang kita cek ya satu persatu. Pouch-nya. Yang itu sinonimnya adalah newborns ya. Oke. Kalau inside, apa sinonim dari kata inside ya teman-teman? Belly-nya. Nah, Senin, inside itu Senin adalah Into. into ya. Into. itu Nah, depan. ya crawl-nya into apa? Pouch. Pouch of the Pouch. belly. Oke, coba cek nih pronunciation-nya ya. Pouch. Pouch. Ini Pouch. pouch ya. Nah, ini ke pouch ya. Nah, sekarang jawabannya belly atau pouch? Pouch atau belly nih? Pouch. Pouch. Pouch ya. Pouch. Belly. Belly di Karena belly. intunya Karena ada into the full pouch the gitu kan ya. pouch. Nah, si intunya itu langsung ke pouchnya. Itu yang sebenarnya jawaban secara grammarnya. Yang kedua, sebenarnya kalau diperhatikan, ini kan dia itu katanya marsupials Pouch. ya. Marsupials itu kan hewan berkantung gitu kan. Dan kalau kita ingat kanguru, kanguru itu eh, dia sebelum lahir di perut, tapi setelah lahir ke kantong gitu kan ya. Jadi bukan masuk ke perut, tapi masuk ke kantongnya. Karena kalau masuk ke belly itu berarti yang hamil gitu kan si hewannya. Jadi jawabannya adalah pouch ya teman-teman ya. Oke, good. Ini pouch ya. Nah, nomor 4, silahkan nih. Nomor 4 ini 3100-nya ada di sini. Lalu mainland Australianya ada di sini kan. Dan the mainlandnya gitu ada di sini. Nah, coba teman-teman cari kata yang merupakan sinonim last evidence. Oke, apa sinonim last evidence-nya nih? The most recent. The Well most dated. recent, sampai occurrence ya. Nah, occurrence itu adalah evidence-nya. Nah, sekarang sebenarnya yang harus kita cari itu adalah kata benda kan? Dan kata benda yang tersisa di sini apa nih yang merupakan jawabannya? Yang belum ke blok, yang belum ke highlights. Fossil. Jelasin. Fossil, telesin, ya itu kata benda juga, tapi jarang banget judul itu jadi jawaban. Karena dia ada ada ini kan, ini ada di judul satu itu. Yang kedua, ini tilesinnya kalau kita jadikan jawaban, berarti umur dia itu tilesinnya 3100 tahun. Dan itu kayaknya less likely ya, ada hewan yang umurnya sampai ribuan tahun kayak gitu. Jadi jawaban selain tilesin yang masuk akal karena dia noun Fossil. adalah Fossil. fossil ya. Oke, good. Nah, nomor 4 adalah fossil. Sekaligus yang terakhir, nomor 5, eh, mungkin nggak jawabannya masih dalam satu paragraf ini? Untuk nomor 5, menurut teman-teman. Kira-kira memungkinkan nggak? Enggak kayaknya.
Enggak ya, karena ada dinggos di sini kan. Sini ada dinggos, dan dinggos itu tidak ditanyakan. Berarti nggak akan eh, paragraf atau kalimat yang mengandungi kata dinggos itu jadi sumber soal, sumber jawaban soal. Jadi kemungkinan dia akan di bawahnya, dan yang harus kita cari itu adalah kata Tasmania untuk locatingnya. Tapi again, ini hanya untuk locatingnya aja, bukan untuk mencari si jawabannya itu apa. Minimal kita tahu hanya di paragraf ini kemungkinan jawabannya. Silakan nih, nomor 5 saya bantunya sedikit. Silakan teman-teman coba cari jawabannya apa. Kayaknya udah kebayang ya cara ngejawabnya seperti apa dengan contoh-contoh yang tadi. Oke, nah yang lain gimana? Ini agak tricky ya. Pertama Tasmanianya di sini dan ternyata paragrafnya panjang. Kita harus cari dulu sinonim dari kata reduction. Oke, reduction itu bisa banyak ya maknanya. Decline. Nah, bisa pertama decline. Lalu ada lagi nggak yang bermakna dia itu reduction? Loss. Nah, ini ada decline lagi. Lalu di sini ada loss ya. Ada lagi nggak decline atau reduction itu? Disappearance. Appearance gitu ya. Nah, setelah itu kita harus cari sinonim dari kata available sources of food. Kira-kira apa nih sinonim dari available sources of food-nya? Prey species. Pre-species ya. Species. Oke, nah ini pre-species berarti adalah sinonim dari available source of food ya. Nah, di sini kalau ada kata and, dia biasanya bersandingan. Nah, sinonimnya juga deh kita cari. And itu sinonimnya apa? With. With. Ah, along with ya, itu adalah sinonimnya. Dan berarti jawabannya adalah habitat di sini. Jadi loss di sini reduction itu untuk loss dan disappearance. Pre-speciesnya adalah available sources of food dan yang belum keisi, yang belum digunakan adalah kata habitatnya. Nah, jadi teman-teman kalau di eh, perhatikan ya, Tasmania itu sebenarnya hanya membantu kita mencari paragrafnya di mana. Tapi dari Tasmania ini agak jauh gitu kan, malah ke bawahnya. Yang terpenting itu adalah cari sinonim dari kata yang terdekatnya. Oke, so itu ya untuk completion questions. Ada pertanyaan atau komentar mungkin? Kalau tidak ada, kita masuk ke jenis soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu adalah true false not given. Dan ini ya, soalnya itu lumayan banyak tadi kalau diperhatikan. Ada sekitar 14 jenis soal, walaupun kalau di breakdown mungkin hanya sekitar 5 ya untuk jenis soal yang secara umumnya. Nah, jadi eh, teman-teman pasti harus ada pembelajaran di luar kelas tentang tipe soal yang lainnya. Jadi saya akan kasih semacam silabus yang sudah ada materi-materinya berupa video yang teman-teman bisa gunakan untuk belajar tentang jenis soal yang lain ya. Nah, tapi untuk sekarang yang paling sering muncul kedua adalah true false not given atau yes or not given. True false not given sama yes or not given intinya sama sih. Bedanya hanya di kalau true false not given yaitu lebih digunakan dalam teks yang berisi penjelasan. Kalau yes or not given itu berupa teks yang opini ya. Jadi kalau ini kan tentang information nih, agrees with the information. Kalau yes or not given itu claims of the writer. Jadi ini berdasarkan opini, gitu kan ya. Kalau yes or not given. Terpenting sebenarnya adalah kita tahu nih bahwa yang namanya true atau yes itu topiknya sama, sinonim dan maknanya sama.
Sementara false atau no itu adalah topiknya sama dulu, tapi maknanya negasi atau berlawanan. Misalkan kalau false atau no itu di teks dibilang matahari itu panas. Di soal dibilang matahari itu dingin. Nah, topiknya sama, sama-sama tentang temperature, tapi maknanya negasi. Yang satu bilang panas, yang satu bilang dingin. Not given, topiknya itu udah tidak sama. Dan biasanya sih saya menjelaskannya bahwa not given itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan sebagai false. Karena sering sekali orang itu bingung nih antara false atau not given. Nah, ingat kalau false itu adalah negasi. Kalau not given itu dia bilang matahari besar kayak gitu. Kalau matahari besar kan topiknya aja udah size ya, bukan temperature. Berarti beda kayak gitu. Nah, ini ada soal yang sederhana ya. Katakanlah Budi loves Ani. Nah, Budi loves Ani itu akan true kalau di soal itu bilang Budi has an affection for Ani. Karena sinonim dari kata love adalah has an affection. Di sini, Budi loves Ani itu akan jadi false kalau di soal itu total negation. Budi does not love Ani itu jadinya false kan? Karena dia itu ada negasi dari kata love. Nah, sekarang apapun yang maknanya does not love itu jadi false, teman-teman. Makanya hates Ani itu jadi false karena hates itu adalah does not love, do not love itu. Nah, sekarang kalau saya punya kalimat ini, Budi misalkan forgets ya kan ya, to remind Ani to eat. Kan ya. Ini true false not given. Not given. Not given. Not given ya. Karena apakah ini nggak ngingetin makan itu sama dengan tidak cinta kayak gitu? Nggak ya. Kalau misalkan kayak gini, Budi does not speak with Ani for 3 years. Ini gimana? True false not given? Not given. Not given. Nah, kalau ini gimana? Budi marries another woman. Not Gimana? given. Not Not given ya? given. Nah, walaupun di kehidupan nyata mungkin semua orang udah bilang dia pasti nggak cinta lagi gitu, tapi on linguistic level, dalam level kebahasaan, itu bukan merupakan negasi dari kata cinta kan? Nah, pun dengan misalkan Budi buys Ani expensive bags. Apakah ini sama dengan true? Berarti dia cinta? Enggak. Given. Nggak juga ya, jadi ini not given gitu. Nah, jadi kita yang harus diingatnya itu adalah on the language level ya, teman-teman ya. Jangan on the reality level. Kalau misalkan orangnya itu udah nikah sama orang lain, udah pasti nggak cinta lagi gitu kan ya. Tapi kalau misalkan dia misalkan beli mobil, beli rumah, ya walaupun nggak pasti ya, beliin tas mahal, ya mungkin dia cinta kayak gitu kan ya. Tapi ya itu nggak bisa dipakai sebagai dasar kayak gitu kan ya, bahwa ini true false not given. Nih. Nah, hal lain yang harus diperhatikan itu adalah grammar. So, kalau di teks Budi loves Ani, lalu di soalnya Budi loves Ani, ini true, false, atau not given? Not given. Oke, yang lain gimana? Oke, kalau misalkan ada yang bilang nih ke kakaknya nih, oh you were beautiful. Will you Oh, be happy or sad? sad. Sad. Sad, ya. Kenapa you were beautiful itu sad? In the past, You are I'm not not beautiful beautiful anymore kan? anymore. You are not beautiful anymore gitu. Berarti kalau Budi love Ani itu artinya sama dengan apa? False. Ya. Budi does not Love Ani uh, anymore. love Ani anymore kan? Nah, berarti kalau kayak gitu, ini bisa jadi negasi kan? Makanya jawaban yang tepat adalah false di sini tuh. Karena Budi love Ani maknanya sama dengan Budi not love Ani. Jadi does not love Ani anymore. Jadi nggak harus makna itu sinonim ya. Bisa jadi tensis gitu kan. Atau misalkan keterangan-keterangan yang lain. Oke, kalau ini true false not given.
False. Oke, false ya. Kenapa? Karena Budi itu belajar di UK, dia itu nggak akan belajar di US kayak gitu kan? Nah, jangan sampai overthinking. Overthinking kayak gini. Tapi kan bisa aja dia itu double degree. Yang satunya in person programnya, yang satunya itu online. Nah, itu udah kelebihan ya, kejauhan gitu kan. Dan malah nyusahin diri sendiri. Jadi, yang ini false karena kalau kita itu sedang di satu tempat, kita nggak bisa di tempat yang lain bersamaan. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan soalnya seperti ini. Nah, ini gimana? Sorry, ini ada yang kurang. Oke, kalau ini gimana nih teman-teman? Ya Allah. Ya, coba. Not given. Kalau yang lain gimana nih? Budi has been to the UK. Budi has been to the USA. False. Oke, False. kalau kalau kita anggap false, artinya karena Budi pernah ke UK, maka dia tidak pernah ke US. Gitu nggak? Karena kita pernah ke Jakarta, maka kita tidak pernah ke Makassar. Gak juga. Nggak juga kan? Nah, berarti ini bukan false, tapi not given. Jadi si informasi Budi pernah ke US itu tidak menegasikan bahwa dia pernah ke UK. Mungkin karena kalau misalkan si penjelasannya ditambah nih, Budi has only been to the USA for his entire life. Kalau gini jadinya gimana? False. False. False gitu kan? Karena dia seumur hidup baru pernah ke US, maka dia nggak pernah ke UK gitu. Jadi si konteks itu akan sangat sangat berbeda tergantung dengan kosakata yang digunakan. Contoh sederhana lainnya, nggak terlalu sederhana sih. Ini ada pernyataan Budi is famous. Satu lagi, Budi is notorious. Kalau teman-teman lihatnya hanya di thesaurus sepintas tanpa memahami makna, ini mungkin akan berpikir eh, kira-kira apa nih? Budi is famous, Budi is notorious. Beda maknanya ya kalau si notorious, nuansanya tuh negatif mungkin. Betul ya. Jadi kalau notorious itu dia itu terkenal karena keburukannya. Kalau famous itu adalah terkenal karena kebaikannya. Nah, maka dari itu ini akan jadi false karena si notorious adalah antonim atau negasi dari kata famous. Jadi kalau kayak gini gimana? Hmm, Budi is popular, Budi is notorious. Not given. Not given. Given ya, karena terkenal itu terkenal aja ya. Notorious terkenal karena negatif. Jadi kalau saya balik gimana? True. Ini gimana? Ini true kan? Jadi True. kebayang ya bahwa ini tuh akan sangat bergantung pada pernyataannya apa di teks soal dan posisinya gitu kan ya. Karena kalau dia itu terkenal karena keburukan ya, udah pasti terkenal gitu kan. Tapi kalau dia terkenal, belum tentu terkenal karena keburukannya. So, agak pusing ya gitu kan ya. Dan ini baru contoh sederhana. Belum yang di teks yang dia itu pasti akan lebih kompleks. Nah, tapi kita coba langsung aja latihan ya. So, kita lanjutin yang tadi. Dan sama seperti yang sebelumnya, ini juga akan berurutan. Berurutannya dari set soalnya ya teman-teman ya, bukan dari soal sebelumnya. Jadi kalau udah ketemu nomor 6 dia akan ke bawah terus. Tapi kalau dari nomor 5 ke nomor 6 karena dia itu beda set soal, dia bisa jadi agak balik lagi ke atas ya gitu. Nah, misalkan kalau dilihat kan nomor 5 tuh di sini nih. Nomor 6 tuh masih ada di sekitar sini. Coba nih, menurut teman-teman, jawaban nomor 6 di yang highlight kuning ini
True, false, or not given. True. Oke, kalau dia true, apa sinonim dari kata significant numbers of Thylacines were killed? Adalah dramatic decline ya. Oke, the dramatic decline of Thylacines. Nah, ini adalah sinonimnya. Apa sinonim dari kata by humans? Relentless Shotguns, farmers. Hmm. hunters, Attributed to the relentless effort of sheep farmers and bounty hunters ya. Oke. Yes. Apa sinonim dari from 1830s onwards? began in the Ini ya, began in the 1830s and continue for a century. Semuanya ada kan? Nah, kalau kayak gitu itu adalah true. Oke. Nomor 7, ini keywordnya adalah the late 1800s ya. Nah, kalau kita lihat the late 1800s itu ada di sini. Nah, coba nih cek nomor 7 jawabannya apa nih teman-teman? false. Hmm? Kalau yang lain gimana? false. False. Nah, kalau false berarti sebenarnya topiknya ada semua dulu, tapi ada informasi yang ternegasikan ya. Misalkan kalau ada kata Zeus di sini, Zeus-nya itu kan berarti kan Melbourne Zoo ya. Nah, eh, di sini were born-nya ada nggak sinonimnya? Breed, Nah, ini ada successful attempt to breed ya. Oke. Yes. Yang membuat ini jadi false apa? several, and Only was one. only one. Oke, ada several Only sama one. only one ya. Karena ini was only one, berarti kan not several ya. Kalau dia beneran several, berarti not only one. Jadi bisa akan tarik-menarik kalau true false not given itu. Makanya jawabannya ini adalah false ya, teman-teman. Karena ini negasi. Satu itu tidak banyak, tidak beberapa. Beberapa itu tidak satu. Seperti itu ya. Nomor 8. Nomor 8, ini ada John Goods-nya yang mudah dicari. Nah, John Goods-nya itu di sini. Oke, coba tentukan nih true false atau not given. Not given. Oke, Not given. prediction-nya ada nih kan ya. Prediction itu sinonimnya ya foresaw ya. Nah, kalau ini not given, informasi apa yang nggak ada di teksnya? Surprise some biologists. Nah, surprise sama biologisnya nggak ada kan? Nah, berarti ini nggak lengkap informasinya. Karena kita nggak bisa bilang ini surprise atau nggak surprise. Kalau kita bilangnya false, berarti harus ada informasi yang bilang not surprise some biologists gitu. Di sini nggak ada kan informasi tentang not surprise some biologistsnya, berarti ini adalah not given. Oke, nomor 9. Nomor 9 itu 1900s ya. Sementara di sini nggak ada nih 1900s ya. 1900-nya ada di sini. Nah, sini mungkin ya. Minimal areanya di sini. Silahkan teman-teman. Nomor 9 jawabannya apa kira-kira? False. Oke, kalau false berarti dia itu eh, did not become worried ya pernyataannya itu. Oke, tapi coba kita tunggu yang lain dulu nih. Gimana nih untuk yang nomor 9 ini? Oh, ini False. ada false juga ya, dua ya. So, kita cek nih di sini. Many scientist-nya itu kan berarti scientist.
Apa bukti bahwa dia itu did not become worried? Nor was much concern expressed by scientists. Hmm. Nor was much concern expressed ya by scientists ya. Berarti nor itu dia itu ikut ke informasi yang negatif ya. Ini kan little public pressure. Ini katakanlah negatif ya karena pressure-nya dikit. Nah, ternyata si concern juga sama nih kayak nor ini. Nah, berarti kalau kayak gitu jawabannya berarti false karena kalau ada little concern berarti dia itu kan gak worried ya. Makanya jawabannya false. Nah, tapi kenapa di sini kan di sini kan ada pernyataan notable exception was Flynn sufficiently concerned about the scarcity of the Tillerson. Kenapa nggak jadi true nih? Padahal sini ada kata sufficiently concerned. Because he is an exception. Exception ya, dia hanya Soalnya satu kan? cuma satu. Cuman satu, iya. Nggak many. Hmm, nggak many kan? Bahkan dia itu exception dari keseluruhan. Berarti kalau kayak gitu, kebanyakan justru nggak concern kan? Nggak sufficiently concerned. Karena dia berbeda ya dengan yang exceptionnya. Berlawanan. Oke. Nah, lalu mungkin kurang lebih itu ya teman-teman gambarannya untuk yang true false not given questions. Nah, nanti banyak ya sebenarnya jenis soal yang lain yang perlu dibahas, tapi saya rasa waktunya tidak cukup ya kalau dibahas di sini semua. So, misalkan kalau teman-teman mau belajar lebih serius, nanti ada soal matching headings. Matching headings itu kurang lebih kayak gini. Jadi ada paragraf, ide utamanya apa, dan nanti kita harus cari nih dari list yang sudah disediakan. Strateginya ada juga, dan soal lainnya itu adalah em, misalnya completion with options. Jadi kalau completion with options itu sebenarnya sama seperti completion yang tadi, tapi bedanya dia itu kita harus memilih dari opsi yang sudah disediakan. Sebenarnya capeknya dua kali karena udah ketemu jawabannya, kita cari sinonimnya lagi. Lalu ada soal jenisnya itu adalah matching information ya. Kalau matching information sebenarnya eh, nggak terlalu susah karena yang harus kita cari itu semacam informasi tertentu itu ada di paragraf mana. Dan tentu ya scanning for information adalah hal yang kita akan lakukan gitu kan ya dalam setiap pengerjaan soal. Nah, tapi di antara yang tadi yang selalu muncul tuh dua, yang completion sama true false given. Oke, so di last 5 minutes mungkin saya kasih kesempatan untuk tanya jawab nih teman-teman. Any questions or comments mungkin? Bahkan ya kalau ada pertanyaan. Oke, wah ini sepertinya sudah aman semua ya teman-teman di sini ya. Nah, ini karena pertemuan kita itu hanya satu kali dalam 1 bulan untuk satu skills. Kalau dapat gambarannya, jadi kalau program di UPI itu persiapan IELTS itu dia rata-rata minimal paling cepat banget 3 bulan. 3 bulan itu dalam 1 minggunya mereka belajar dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat dalam satu harinya belajar dari jam 8 sampai jam 4. Berarti berapa jam tuh? 4 jam tambah 3 jam, 7 jam sehari ya. 7 jam kali 5 aja udah 35 dan dikali 4 berarti berapa tuh? 140 jam dikali 3. Nah, berarti kan sekitar 420 jam tuh belajar yang minimal gitu kan ya. Jadi pasti 1 jam itu akan sangat kurang. Nah, untuk catch up ya dengan kebutuhannya, silahkan ini teman-teman kalau mau belajar, ini ada semacam silabusnya, bisa diikuti dengan ada latihan dan sebagainya juga sudah ada di sini. Ini saya copy ke chat saja dan ya ada penjelasan-penjelasannya juga ya di video yang sudah saya buat. So, silakan ini ada pertanyaan. Boleh kalau ada pertanyaan ya, kirim ke kolom komentar atau ke chat. Atau kalau misalkan tidak ada, ya lanjutin aja ya kita ngerjain soal ini. Misalkan nih, eh, nomor 11 atau nomor 10 ya, kita lanjutin semuanya kalau ada waktu ya. Nomor 10
ini ada tentang Flint ya, yang rehome captive species. Nah, rehome captive species gimana nih? Di sini yang tentang Flintnya udah ada, dan ke bawah itu udah bukan tentang Flint lagi nih. Jadi kira-kira jawabannya apa nih? Kalau saya kasih clue dari sini ke bagian ini mungkin. Not given ya kayaknya. Not given. Nah, kita lihat rehome captive speciesnya itu ada pernyataan should be captured and placed on small island ya. Berarti kan rehome captive species on island ya. Kalau dia itu not given, kira-kira informasi apa yang not given? Prove to be impractical. Tuh, biar Impracticality. praktikalnya nggak ada ya. Kita nggak bisa bilang dia practical atau impractical. Kalau dia false, berarti harusnya ada pernyataan proof to be practical. Tapi kan nggak ada ya yang ngebahasnya. Jadi ini adalah not given. Oke, nomor 11. Nah, nomor 11 ini saya kasih bantuan. Dia ada di sini. Yang ditandai merah ini. Ini agak tricky ya. Saya pikir paling tricky di antara semua soalnya. Oke, kita coba deh. Cek False satu. bukan? Eh, Coba false, ada yang false, yang lain gimana? Not Gue given. setuju false sih. Ada yang not given ya. Nah, coba kita cek nih. A piece of legislation protecting the species. Nah, piece of legislation protecting the species itu adalah ini ya. Tasmania's Animal and Birds Protection Board passed a motion protecting the thylacines. Lalu di sini was pasnya kan berarti ada pas. Apa sinonim dari kata during their breeding season? Prime breeding season. Oke, only ini ya, only for the month of December, which was thought to be the prime breeding season ya. Nah ini, oke, eh, berarti ini udah kita temukan. Masih ada bisa true, bisa masih ada false, bisa not given, tergantung sisanya atau ada enggak. When-nya itu apa sinonimnya? Only for a month. Nah, ini adalah 1929, ketika pasnya kan. Nah, sekarang berarti yang harus kita cek itu adalah there were still reasonable number of thylacines in existence. Informasi tentang numbers itu hanya di sini. The species on the very edge of extinction. Nah, coba tentukan. Semuanya udah ketemu, tinggal yang kita cek itu adalah bagian ini dengan reasonable number of thylacines. Apakah jawabannya tetap sama dengan yang tadi atau berubah nih teman-teman setelah dibahas? Reasonable numbers itu cenderung banyak atau cenderung sedikit? banyak, Kang. Banyak ya. Oke. Kalau on the very edge of extinction cenderung banyak atau sedikit? Dikit. Sedikit. Berarti berlawanan kan? Yang satu bilangnya sedikit, yang satu bilangnya banyak ya. Nah, berarti jawabannya adalah false kalau kayak gitu. Karena nggak reasonable lagi numbersnya kalau dia itu extinction. Sisi lain, kalau dia reasonable, dia nggak akan extinct. Berarti udah cukup, masih dipertimbangkan kan si jumlahnya itu. Oke. Nah, itu dia paling untuk pembahasan reading true false not given, dan saya lihat sih ini udah lumayan ya. Banyak yang benar jawabannya. Cuman itu tuh baru passage 1, teman-teman. Nanti passage 2 dan passage 3 itu lebih susah lagi, dan
Kalau mau tahu kita itu kemampuan udah bagus atau belum, coba nanti em, kerjakan nih di poin 14 ini. Itu ada 40 soal. Ini linknya ada ya. Saya pikir udah ada di linknya di sini. Nanti pembahasannya dan juga eh, untuk soalnya ada di bagian 14 ini. Kalau mau langsung silahkan. Tapi kalau mau step by step ini ada si skemanya ya dari 1 sampai 13 ini. Oke, saya pikir itu untuk penjelasannya. Saya kembalikan ke Kak Ima ya. Oke, terima kasih sekali Kak Ihsan untuk penjelasan. Ini tadi sangat membantu ya teman-teman di sini tadi juga aktif banget untuk ngejawabin. Dan karena berhubung kita waktunya cuma 1 jam, jadi kita akan mengakhiri sesi ini. Tapi mungkin selanjutnya untuk di bulan November kita bakalan ngadain kelas IELTS lagi. Nanti kita akan infokan di Instagram kita di @talktoday.ec. Jadi kalau teman-teman pengen gabung di kelas IELTS kita di bulan selanjutnya bisa pantengin IG kita. Terus selain itu kita juga ada kelas lain. Jadi kalau teman-teman juga tertarik buat join kelas kita juga kita menyediakannya. Terus untuk ilmunya, makasih banget Mas Isan, ini tadi sangat berguna dan bermanfaat. Dan teman-teman nggak perlu khawatir karena untuk sesi kelas kita kali ini kita record, jadi akan kita share juga ke link Notion kita. Nanti kita share di Instagram. Terus untuk materi yang apa namanya udah dikasih Mas Ihsan berupa Jidok ini nanti akan kita share juga kayak gitu. Nah, karena berhubung udah jam 9 lebih sedikit, maka untuk kelas kali ini akan kita sekiankan. Terima kasih teman-teman udah join untuk kelas kita kali ini dan meramaikan. Terus terima kasih juga Mas Ihsan. Dari saya selaku moderator mencukupkan kelas ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam, makasih Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iman, Kang Ya, Ihsan. sama-sama.